Kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab dari Matan Mutammimah Al-Jurumiyah, di mana kita masih berada di seputar marfu'at. Nah, kita mengulang dari apa yang sebelumnya kita sebutkan. Kita ulang secara ringkas dan semoga bisa terpahami. Baik, yaitu kata penulis wa yajibu haqqul khabar, wajib menghapus khabar. Nah, artinya tidak boleh dinampakkan ketika pada sebuah kata. Asalnya mubtada itu ada khabarnya. Nah, ketika ada sebuah kata mulia mubtada, kemudian diketemukan khabarnya, bisa jadi khabarnya ketika itu mahdzuf, dihapus. Tetapi penghapusan khabar itu pada beberapa tempat. Di sini penulis sebutkan ada 4. Ada 4 keadaan yang khabar itu wajib dihapus. Nah, yaitu ba'da laula, itu setelah laula. Nah, ini setelah sebuah kata didahului oleh la atau mubtada'nya didahului oleh la, laula. Didahului oleh laula. Baik. Hanya saja kalimat ini wajib. Kalau di Alfiyah Ibnu Malik itu ada kalimat tambahan syairnya ghaliban. Itu kebanyakan. Artinya ada keadaan-keadaan walaupun mubtada'nya didahului oleh laula, itu tetap disebutkan mubtada khabarnya. Ini saja kita pakai apa yang disebutkan oleh penulis di sini ya. Ya, tidak terlalu ribet. Nah, kita ingin cari simpelnya. Kita sudah bisa memahami, mudah lagi yang ribet-ribet. Iya, baik. Dan kita tidak akan bahas bagaimana munculnya. Kita hanya ikuti dulu thariqahnya penulis. Yaitu ba'da laula. Nahu laula antum lakunna mu'minin. Ay laula antum mawjudun. Baik. Kalimat apa? Laula itu huruf ya. Laula itu huruf. La mahalla lahu min al-i'rab. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama, laula itu adalah ini dia, harfu imtina'in min wujud, huruf yang menghalangi untuk munculnya. Jadi laula memang dia menghalangi sesuatu muncul. Jadi khabarnya dihapus. Kalimat laula antum. Baik. Jadi laula itu adalah huruf la mahalla lahu min al-i'rab. Antum mubtada. Baik, antum mubtada. Adapun ya khabarnya itu mahdhuf. Penulis sebutkan laula antum mawjudun. Kebanyakan contoh itu semuanya khabarnya mahdhuf dengan kalimat mawjudun. Nah, jadi kemudian setelahnya misalnya lakunna, nah al-muhim bosnya mubtada'nya antum dan khabarnya mahdhuf. Yang kedua, ya posisi kedua. Atau kalau kita i'rab lakunna ya lam itu lam yang terletak sebagai sebagai sebuah jawaban dari laula. Kunna yani kana. Nah, anna itu isimnya mukmin tersebut.
Kemudian wa ba'dal qasam as-sharih tersebut apa yang jelas, tidak ada ihtimal. Adapun innahum, nah, inna isim baik. Kemudian wa ba'diyah, dia terletak setelah waw atau yang memberikan faidah kebersamaan. Dia waw atau bukan waw ma'iyah, tetapi waw atau yang memberikan faidah kebersamaan. Memberikan faidah kebersamaan. Baik. Yang mana di sini ini kullu sani'in wa ma sana'a. Nah, wawnya ini waw ataf tetapi menunjukkan, ini memberikan faedah kebersamaan. Maknanya, atau kalau kita ingin perlebar maknanya, tidak mencukupi sebuah kata kecuali dengan masa pertama kan apa fi'il mudhaf, ya, mubtada mudhaf, kemudian alia mudhaf ilaihi, zaidan maf'ulun bi, qa'iman
Inilah dia hal. Inilah dia hal. Jadi ada khabar yang terhapus. Apa itu? Ini hasilun. Kata pun idza kana qa'iman. Kana di sini apa? Kana ini bukan kana nafis, tetapi kana tam. Karena kalau kana nafis berarti qa'iman adalah khabar. Tetapi kana di sini adalah kana tam yang butuh pada fa'il. Fa'ilnya apa fa'ilnya mustatir takdirnya huwa kembali kepada hasil. Jadi asyahidnya kalimat darbi zaidan hasilun idza kana qa'iman. Baik. Atau darbi zaidan mawjudun idza kana qa'iman. Ini pukulanku kepada Zaid adalah terjadi karena qa'iman. Jika Zaid itu dalam keadaan berdiri. Jika dia berdiri dalam keadaan berdiri. Itu maknanya. Asyahid ya atau ala kulli hal tentunya 4 ini ya sering kita dapati di beberapa kalimat, hanya saja tidak usah terlalu terpikirkan. Nah, tidak usah terlalu terpikirkan apalagi yang mungkin yang sering seperti laula ya. Bro. Baik. Dan yang kedua butuh kepada apa? Butuh kepada pendetailan dan butuh kepada murojah agar kita semakin mungkin pada permasalahan ini. Nah, selesai tentang kana dan tentang mubtada dan khabar. Tentang mubtada dan khabar. Kalau kita kembali kepada kepada wabak dan wal ma'iyah, misalnya disebutkan apa? Wal ma'iyah al-mu'tamad itu penting. Wal ma'iyah al-murad biha. Hadhihi al-waw akbar. Ini adalah waw akhar yufidul ma'iyah yang memberikan faedah kebersamaan. Yufidu annahuma maqrunan. Yang memberikan kedua. Kalau tidak ada Z kan tetap bagus. Artinya tetap berdiri gitu. Pun kalau seperti kalimat kullu shay'in wa ma sana'a tetap berpapas Allah taala. Dan jawab
berkaitan tentang laula itu sebutkan khabarnya. Ala kulli hal sebagaimana saya katakan tadi, artinya penghapus, penghapus. Wa nawasikhatun tidak. Wa hiya thalathatu anwa. Jadi semua amil-amil ini itu masuk kepada mubtada dan khabar. Masuk kepada mubtada dan khabar. Baik. Al-awwal, yang pertama, ma yarfa'ul mubtada wa yansibu al-khabar. Apa yang dia itu merafa mubtada dan masuk khabar. Wa huwa kana wa akhwatuha. Jadi ini pertama ada dua jenis apa? Yang pertama ada dua jenisnya. Yaitu yang merafa mubtada, jenis pertama terbagi dua. Jenis pertama ini adalah yang merafa mubtada dan menasab khabar. Jenisnya ada dua. Siapa itu? Kana wa akhwatuha. Yang kedua, wa huruful musyabbah. Itu huruf-huruf yang menyerupai di laisa. Ini huruf-huruf menyerupai laisa wa al muqarrab, atau ada tiga ya, dan juga fil muqarrabah. Ada tiga jenis dia. Nanti kalau huruf musyabbah ada 4 jenisnya. Al muqarrabah ada beberapa jenisnya. Di mana tiga jenis ini dia masuk pada golongan pertama. Apa itu? Murafa khabar, murafa isim, dan terbalik tadi ya, murafa isim dan khabar. Nah, di mana yang berapa? Ada 3. Karena al-huruf syabah bi laisa wa al-muqarrabah. Maksud dari al-muqarrabah ini fiil-fiil yang menunjukkan dekat maknanya. Hampir terjadi begitu. Kejadiannya. Nah, ma yansibul mubtada wa yarfa'ul khabar. Apa yang dia menasab mubtada dan merafa khabar. Kebalikan dari jenis golongan pertama tadi. Kebalikan dari golongan pertama. Tetapi dia juga masuk kepada mubtada dan khabar. Siapa dia? Inna wa akhwatiha. Wala allati li nafyil jins. Ada dua jenisnya.
yaitu inna dan saudara-saudaranya serta la an-nafiya lil jinsi. La an-nafiya lil jinsi. Baik. Kemudian ya. Jadi nanti ya la an-nafiya lil jinsi itu ada miripnya pada huruf musyabbah. Sama-sama la. Itu yang kita sebutkan di awal-awal la al-jinsiyah. Baik. Ada yang la yang semakna dengan inna. Fasalis ma yansibu al-mubtada wal khabar jami'an. Apa yang dia menasab mubtada dan khabar bersamaan. Jadi ini mansub semua. Tadinya mubtada marfu, khabar marfu. Ketika pada golongan ketiga ini maka tidak ada marfu, tetapi apa? Mansub semua. Wa huwa dhanna wa akhwatuh. Adalah dhanna dan saudara-saudaranya. Nah, dikatakan an-nawasikh artinya apa? Karena dia menghapus hukum sebelumnya. Bukan lagi mubtada, bukan lagi khabar, tetapi dihapus, merubah hukum. Itu namanya an-nawasikh. Yang dari tema yang masuk kepada mubtada dan khabar. Artinya apa? Secara umum dia masuk pada susunan mubtada khabar. Dia masuk pada susunan mubtada khabar. Yang dimana susunan mubtada khabar berlaku dari hukum-hukum yang telah kita sebutkan pada mubtada khabar. Nah, itu dia seluruhnya. Baik, khabarnya agar mufrad atau mufrad, atau khabarnya dikedepankan atau mubtada seterusnya. Dari apa yang pada cara itu karena naqisah. Apa al-af'alu naqisah. Karena itu adalah fi'il yang naqis, yaitu yang mubtada dan khabar. Untuk lebih jelasnya kata penulis, maka adapun kana dan saudara-saudaranya. Fa amma inna fa'ala keadaan dan mulai fa'il. Kenapa? Karena memang kana itu fi'il, tapi butuh kepada fa'il. Hal itu tidak dikatakan. Itulah dikatakan fa'il. Yang kedua, karena memang sama dengan ism maf'ul, itu maknanya tasbihan bil fa'il. Sama dan isimnya dinamakan isim yang tersebut dinamakan isimnya. Wa khabar tasbih nama. Banyak mansub menyerupai maf'ul, bagaimana fi'il masukkan maf'ul, demikian juga dengan ulama hadhihi al-af'alu ala thalathati aqbil fi'il. Jadi saudara itu tertulis 3 jenis. Yang harus kita perhatikan jenis-jenisnya. Ahaduha masyaratin. Apa yang dia itu amalan tanpa ada syarat. Amal mutlak, tidak ada syarat-syaratnya. Tidak pernah ini dimasukkan ini. Baik, itu ada syarat. Wa kana wali. Jadi kana asbah abha. Yang ma'fatiyah. Kemudian dua soalnya. Ada jadi dari tadi dia beramal syarat. Apa itu? Tentang apa masuknya waktu. Ini dia. Penulis yang tanpa syarat kana asbah abha dhalla bata balaghatan laisa. Dan bertujuh. Dan nanti kita bagi lagi. Beramal tanpa pada ketentuan. Semua depannya beramal pada fi'il bermakna nam, maka tidak beramal. Artinya bukan masuk kepada mubtada khabar. Contohnya kata penulis nahu wa kana Allahu ghafurur rahim. Kana Allahu bima bi ni'matihi jar majrur. Rahimah. Ya, ini kita katakan apa? Nah, bisa juga kita katakan
ya. Dan kalau dari pembahasan lalu ada pati kalimat seperti itu syarah al-qaid Arab itu materinya apa yang perlu al-arsyul azim Allah al-arsyul azim ayat wala azim. Nah di situ ada yang al-azim, ada kulihar. Nah, kita katakan memang masuk memang hujjah. Dan memang pada itu di seorang berdebat saya ingat sebuah kisah Tafani bin Ahmad. Dia ini kemudian dia bilang enggak kata saya bisa. Kemudian ya apa yang nah, kita bilang karena fi'il, nah itu tidak ada hujjahnya. Baik. Asbahtum bil iman wa sawa'an huwa sawa qabla wajhu jelas. Baik. Dan makna bermakna dari 8 kata itu misalnya amdan sawa Allah seluruhnya itu kembali kepada satu maknanya ayat dhalla wadda ketika dikatakannya anaknya adalah wanita maka Allah wajhu muswadda pada tidak mungkin ya apa ketika tiba-tiba di siang hari menjadi wajahnya sejarah amsa menunjukkan masuk atau pasbaha menunjukkan masuk waktu dan Tuhan sholat wil berubah misalnya apa misalnya sholat apa asfar atau tersebut atau al-mawzu ini bermakna karena secara umum itu bermakna madhi ini menunjukkan untuk jadi setelah dan secara khusus pada Allah jadi karena ada makna maka untuk saya dahulunya lagi pun menuntut ilmu bisa jadi sekarang bermakna istimrar. Baik ya ini apa hanya dengan Allah Ghafur dan cara baru kadang-kadang kan solid atau kan solid min babi fa'idati kana wa hiya muhimma kana qad yuradu kadang diinginkan dengan jawab dan kadang tidak dengan Allah ada amal wasana ada 13 semua tadi kan 5 ya kan itu di penafian larangan wa arba'atu wa bariha kalau zala makna sebutnya jadi kalau zala yang apa yang dimaksud zala di sana adalah zala yang dulu wa fatiha wa dia dia bagian atau nahi atau nafi zaluna muhaifin nah ini wa yazalin sehingga yazaluna sini nah ilahuna